Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan analisis strategi bisnis ADN atau UMKM Carica Gemilang. Analisis ini saya lakukan secara terintegrasi dengan mengombinasikan analisis lingkungan eksternal menggunakan Porter 5 Forces dan analisis internal menggunakan Research Based View atau RBV. Menariknya, ADN merupakan contoh UMKM yang tidak hanya bertahan, tetapi mampu membangun keunggulan kompetitif melalui kualitas, relasi sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang karena industri mudah dimasuki. Namun, ADN memiliki keunggulan berupa legalitas lengkap dan brand yang kuat. Yang kedua, daya tawar pemasok tinggi karena bahan baku Carica bersifat musiman. Yang ketiga, daya tawar pembeli dan ancaman substitusi cukup tinggi karena banyak alternatif oleh-oleh. Yang keempat, persaingan industri tergolong ketat, namun ADN memilih posisi niche player. Baik, selanjutnya ada analisis internal research based view. Yang pertama, dari sisi internal, ADN memiliki sumber daya yang memenuhi kriteria VIRIN, seperti legalitas usaha yang lengkap, brand yang sudah dipercaya, jaringan petani berbasis relasi sosial, serta budaya kerja yang adaptif. Sumber daya ini bernilai tinggi, relatif langka, dan sulit ditiru oleh pesaing, sehingga menjadi dasar keunggulan kompetitif ADN. Menurut saya, nilai budaya adaptif dan relasi sosial adalah keunggulan yang paling sulit ditiru. Selain itu, ADN juga memiliki kemampuan belajar organisasi melalui survei dan evaluasi rutin. Kebiasaan ini membuat ADN mampu menangkap perubahan kebutuhan konsumen dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga strateginya tetap relevan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa ADN bukan hanya bertahan, tetapi belajar, dan menurut saya kemampuan belajar adalah keunggulan kompetitif jangka panjang. Baik, selanjutnya ada pilihan strategi korporasi dan bisnis. Yang pertama, strategi korporasi yang paling rasional bagi ADN adalah focused growth, yaitu bertumbuh secara terarah dengan tetap berfokus pada bisnis inti. Sementara itu, strategi bisnis yang diterapkan adalah focused differentiation dengan menawarkan keunikan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Saya sepakat karena UMKM sering runtuh bukan karena kurang peluang, tetapi karena terlalu banyak peluang yang dikejar. Dan yang kedua, ADN tidak bersaing harga, tetapi bersaing nilai. Melalui kualitas produk, keamanan pangan, identitas lokal, dan kepercayaan konsumen, pendekatan ini membuat ADN lebih tahan terhadap persaingan dan perang harga. Baik, selanjutnya ada trade-off strategis dan risiko. Yang pertama, trade-off utama dalam strategi ini adalah memilih pertumbuhan yang lebih lambat, namun sejalan dengan upaya menjaga kualitas produk dan stabilitas operasional jangka panjang, sehingga perusahaan dapat membangun reputasi yang solid dan kepercayaan pelanggan. Strategi ini menekankan pertumbuhan yang terkontrol dengan fokus pada kualitas dan stabilitas operasional, sehingga membangun reputasi yang solid dan kepercayaan pelanggan untuk berkelanjutan jangka panjang. Yang kedua, risiko utama yang dihadapi mencangkup ketidakpastian dalam pasokan bahan baku yang dapat mengganggu kelancaran produksi, serta tingginya ketergantungan pada peran dan keputusan pemilik yang berpotensi mempengaruhi kesinambungan dan fleksibilitas manajemen. Menurut saya, risiko ini wajar bagi perusahaan yang bergantung pada pemilik dan rantai pasokan tertentu. Diversifikasi pemasok dan manajemen yang lebih terstruktur dapat membantu meminimalkan gangguan produksi sekaligus menjaga kesinambungan operasional. Baik, selanjutnya strategi roadmap implementasi. Kedepan, ADN perlu memperjelas dan mensederhanakan struktur organisasi agar lebih efisien dan responsif, memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk mendukung produktivitas serta inovasi, sekaligus terus menjaga dan mengembangkan budaya adaptif yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan bertransformasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Menurut saya, arah yang diambil ADN ini sangat tepat dan strategis.
Menyederhanakan struktur organisasi akan membuat perusahaan lebih efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Sementara pemanfaatan teknologi yang tepat bisa meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong inovasi. Dari studi kasus ini, secara keseluruhan saya menilai ADN sebagai UMKM yang strategically aware, dengan tingkat kesesuaian yang baik antara sumber daya internal dan tekanan eksternal. Tantangan terbesar bukan pada persaingan pasar, melainkan pada manajemen pertumbuhan dan konsistensi kualitas. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end.